Social Identity Theory yang akan dibahas oleh Desiana Wulandari dengan NIM 095, Delia Kavita Salma dengan NIM 096, Sipta Zakiah Wardia dengan NIM 099, Aufa Aziza Suherman dengan NIM 116, dan Raihan Akbar Yudhistira dengan NIM 120. Social identity merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa orang berusaha untuk meningkatkan harga diri mereka dengan mengidentifikasi dengan kelompok sosial tertentu dan menganggap kelompok ini lebih baik dari kelompok lain. Identitas sosial diartikan sebagai konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Menurut William James dan Wagito tahun 2003, identitas sosial diartikan sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, di mana diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisiknya sendiri saja, melainkan juga tentang anak istrinya, rumahnya, pekerjaannya, nenek moyangnya, teman-temannya, dan lain-lain. Kategori sosial sebagai pembagian dari individu berdasarkan ras, kelas, pekerjaan, jenis kelamin, agama, dan lainnya. Kategori sosial berkaitan dengan kelompok sosial yang diartikan sebagai dua orang atau lebih yang mempersepsikan diri atau menganggap dirinya sebagai bagian dari satu kategori sosial yang sama. Ada 4 dimensi dari konsep identitas sosial, seperti yang disampaikan oleh Jackson dan Smith tahun 1999. 4 dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, persepsi dalam konteks antar kelompok. Yang kedua, daya tarik in-group. Yang ketiga, keyakinan yang saling terikat. Dan yang terakhir adalah dipersonalisasikan. Motivation and social identity. Yang pertama, in-group, out-group bias, yaitu peningkat kelompok sendiri lebih positif dibanding kelompok lain. Yang kedua, basking in reflected glory, yaitu mencari hubungan langsung atau tidak langsung dengan kelompok-kelompok berhasil. Yang ketiga, social creativity, yaitu membatasi perbandingan antara kelompok dan kelompok lain. Yang keempat, stereotype trait, yaitu kecemasan sampai memprovokasi, atau self-conforming, yaitu keyakinan bahwa orang lain tidak adil terhadap kelompok seseorang. Yang kelima, social mobility, yaitu mengundurkan diri dari grup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Komponen pembentuk identitas sosial. Pertama, identifikasi. Elmers menyatakan bahwa identifikasi sosial mengacu pada sejauh mana seseorang mendefinisikan diri mereka sebagai anggota kategori sosial tertentu. Posisi seseorang dalam lingkungan dapat didefinisikan sesuai dengan categorization yang ditawarkan. Sebagai hasilnya, kelompok sosial memberikan sebuah identification pada anggota kelompok mereka dalam sebuah lingkungan sosial. Ketika seseorang teridentifikasi kuat dengan kelompok sosial mereka, mereka mungkin merasa terdorong untuk bertindak sebagai anggota kelompok, misalnya dengan menampilkan perilaku antar kelompok yang diskriminatif. Aspek terpenting dalam proses identification ialah seseorang mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok tertentu. Selanjutnya, Elmers, Cortecas, dan O'Rourke menambahkan bahwa identification terutama digunakan untuk merujuk pada perasaan komitmen afektif kepada kelompok daripada kemungkinan untuk membedakan antara anggota pada kategori sosial yang berbeda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, komponen pembentukan identitas sosial yang kedua yaitu pengelompokan. Kategorisasi dalam identitas sosial memungkinkan individu menilai persamaan pada hal-hal yang terasa sama dalam suatu kelompok. Menurut Tajfel dan Turner dalam Hook and Vaughan tahun 2002. Adanya social categorization menyebabkan adanya self-categorization. Self-categorization merupakan asosiasi kognitif diri dengan kategori sosial. Menurut Burke and Stats tahun 1998, yang merupakan keikutsertaan diri individu secara spontan sebagai seorang anggota kelompok. Oleh karena itu, dalam melakukan kategorisasi, terciptalah conformity, karena memungkinkan individu untuk mempertahankan identitas sosialnya dan mempertahankan keanggotaannya. Menurut Tajfel dan Turner dalam Hook and Brahms tahun 1990. Selanjutnya yang ketiga, social comparison. Ketika sebuah kelompok merasa lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain, ini dapat menyebabkan identitas sosial yang positif menurut Elmers tahun 1993. Identitas sosial dibentuk melalui perbandingan sosial. Perbandingan sosial merupakan proses yang kita butuhkan untuk membentuk identitas sosial dengan memakai orang lain sebagai sumber perbandingannya untuk menilai sikap dan kemampuan kita. Melalui perbandingan sosial, identitas sosial terbentuk melalui penekanan perbedaan, hal-hal yang terasa berbeda pada in-group dan out-group, menurut Tajfel dan Turner dalam Hook and Brahms tahun 1990. Sekian presentasi dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada video tersebut dijelaskan bahwa bagaimana kebijakan politik apartheid membedakan seseorang berdasarkan warna kulitnya. Karena itulah terbentuk social identity di mana orang kulit putih berusaha meningkatkan harga diri mereka dengan mengidentifikasikan dengan kelompok sosial ras kulit hitam dan menganggap ras kulit putih lebih baik dibanding ras kulit hitam. Walaupun keadaan ekonomi yang sama, beberapa orang ras kulit putih selalu diuntungkan dengan privilege yang ada. Makanya tak sedikit orang kulit putih bersikap rasis terhadap ras kulit hitam. Sekian, terima kasih.